Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan ilmu mawaris, dan kita pada malam hari ini akan membahas tentang ahli waris. Itu mengenal ahli waris. Jadi kita harus tahu ya ahli waris kita. Dan para ulama telah mengkelompokkan siapa-siapa saja ahli waris yang masuk dari kalangan laki-laki dan juga yang masuk dari kalangan wanita. Dan semuanya ini berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pembagian ahli waris, ya, di mana ahli waris itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama usul, yaitu yang merupakan pokok asal. Yang kedua furu', yaitu cabang. Dan yang ketiga al-hawashi, yaitu yang menjadi kerabat dari usul dan furu'. Nah, sekarang kita akan melihat siapa-siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, disebutkan di sini yang pertama adalah anak laki-laki atau ibn. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibn terus ke bawah dari jalur laki-laki. Seperti ibn ya, atau ibn dan terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian yang ketiga ayah, abun. Yang keempat kakek dari ayah atau ayahnya ayah atau abun ab, terus ke atas dari jalur laki-laki seperti abul ab atau abul ab, ya, terus ke atas. Kemudian saudara sekandung atau akhun syakik, ya, nanti ya pakai kode seperti ini ya, AL, kemudian ayah, ya, kemudian SK saudara kandung. Ini untuk memudahkan nanti di dalam memahami kasus yang insya Allah kita akan membahasnya. Kemudian saudara seayah, akhun li'ab. Kemudian saudara seibu, akhun li'um, ya, SSI. Kemudian anak laki-laki dari saudara sekandung, keponakan, namanya ibnu akhin syakik. Terus ke bawah dari jalur laki-laki. Ya, terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah, keponakan, ibn akhin li'ab. Ya, yaitu terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian paman sekandung, amun syakik. Ya, amun syakik. Ada juga paman seayah, am li'ab. Ya, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, ibnu am syakik, terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah, ibn am li'ab, terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian suami, zauj. Kemudian mu'tik dan ashabnya, ya, dan asabahnya. Mu'tik yaitu orang yang memerdekakan budak. Walaupun dalam hal ini dia tidak memiliki kekerabatan dengan budak yang dia bebaskan, akan tapi syariat, ya, memberikan balasan, ya, yang bentuknya ya seperti ucapan terima kasih, ya, dengan syarat apabila budak tersebut
tidak memiliki ahli waris. Kalau misalkan masih ada ahli waris dari budak itu, maka ahli waris dan kerabat si budak itu aula, lebih utama untuk mendapatkan warisan daripada mu'tik. Ya, baik itu dari kalangan laki-laki atau perempuan. Nah, di sini yang disebut paman adalah dari jalur ayah. Ya, adapun dari jalur ibu atau bahasa Arabnya namanya khal, maka dia tidak dapat. Ya, tidak dapat. Paman dari jalur ibu tidak dapat. Yang dapat adalah paman dari jalur ayah. Ya. Jadi ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, kemudian ahli waris dari kalangan perempuan ini jumlahnya 10. Yang pertama adalah anak perempuan, bintun atau AP, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Terus ke bawah dari jalur laki-laki, bintu ibn ibn, APAL, ya, APALAL, ya, dari jalur laki-laki. Adapun dari jalur perempuan terputus sudah, ya. Kemudian ibu, umun, kemudian nenek dari pihak ibu, ya, nenek dari pihak ibu. Terus ke bawah dari jalur ibu, ya, terus ke atas afwan, terus ke atas dari jalur ibu. Kemudian nenek dari pihak ayah, umun liab atau umul ab, terus ke atas dari jalur ayah. Kemudian saudari sekandung, ukhtun syaqiqah, ya, SIK. Kemudian saudari seayah, ukhtun liab. Kemudian ukhtun lium, saudari seibu. Ya, kemudian istri, zaujah, kemudian mu'tiqah. Ya, kemudian mu'tiqah, itu wanita yang membebaskan budak dan asabahnya. Ya, adapun bibi dari jalur ibu tidak dapat. Ya, karena tidak disebutkan sini bibi. Nah, ini 10 dari kalangan ahli waris wanita. Dan kalau ini semuanya terkumpul, ketika ada mayat meninggal dan semuanya ada ahli waris ini, maka semuanya tidak mendapatkan warisan. Hanya beberapa orang saja yang mendapatkan warisan. Selebihnya terhalangi dengan sebab hijab apa tadi? Hijab hirman atau hijab nukson. Ya, ada yang dia kedapatan hijab hirman, dia terhalang ya secara 100%, ada yang dia hijab nukson. Ya, dia seharusnya mendapatkan segini karena ada si ahli waris yang lain, maka dia mendapatkan kurang dari yang asalnya, yaitu namanya hijab nukson. Baik, kemudian di sini ada keterangan bahwasanya paman ayah sekandung atau seayah dan paman kakek sekandung atau seayah serta anak-anak laki mereka semuanya adalah asabah. Ya, asabah maksudnya dia itu menunggu sisa setelah dibagikan kepada ashab al-furud. Kepada ashabul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan jatah waris mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka lebih dahulukan daripada ashabah. Jadi ashabul furud terlebih dahulu. Kalau misalkan masih ada sisa, maka ashabah mendapatkan. Kalau misalkan tidak ada sisa, ya sudah. Ya, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sifatnya menunggu kalau ashabah. Ya. Dan didahulukan atas ashabah karena sebab mu'tik dan mu'tiqah. Nah, bagi apabila ya kedapatan di sana ashabah dengan mu'tik atau mu'tiqah, maka didahulukan ashabah atas mu'tik atau mu'tiqah. Ya, tentunya yang memiliki hubungan kekerabatan itu lebih dahulukan daripada yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya.
Kemudian setiap yang ada hubungannya dengan mayit, apakah karena sepersusuan atau anak angkat atau anak tiri, maka mereka tidak mendapatkan waris. Ya, dan juga tidak mewariskan. Adapun anak zina, maka ia mendapatkan warisan dari ibunya dan tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tidak boleh dia bin fulan. Ya, jadi anak zina itu tetap mendapatkan warisan dari siapa? Dari ibunya. Adapun dari bapak biologisnya, dia tidak mendapatkan warisan. Ya, dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian anak tiri atau anak angkat, ya, ini juga tidak mendapatkan warisan. Namun anak angkat ini boleh diberikan wasiat. Ya, dengan wasiat, ya, dengan wasiat yang kalau bisa, kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala kurang dari sepertiga. Ya, dan sulus, kata Nabi SAW, sepertiga itu kabir, sudah banyak. Ya, tentunya ahli waris lebih dahulukan daripada ya yang lainnya. Ya, yang lainnya. Kemudian anak tiri, seperti misalkan kita menikahi seorang janda, ya, dan janda itu punya anak, bawa anak. Dan kalau kita meninggal, maka yang mendapatkan warisan kita adalah ibunya atau istri kita. Adapun anak tirinya tidak mendapatkan warisan. Ya, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Ah, gimana? Bukan, bukan biologisnya, ya, ya, bukan darah dagingnya, bukan. Ya, bukan darah daging dari kita. Jadi yang mendapatkan warisan adalah ibunya atau istri kita. Ya. Nah, kemudian setelahnya dibahas tentang ashabul furud dan asabah. Ya, ashabul furud adalah ahli waris yang mendapatkan kadar waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah setengah, atau ke seperempat, atau ke seperdelapan, atau ke 2/3, sepertiga, dan seperenam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Sudah tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak. Ya, jangan dibantah dengan akal. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal ya pada saat sekarang ini yang ingin menyamakan ya antara laki dan wanita. Kemudian dirubah tentang ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hukum waris. Ya. Jadi kata mereka bahwasanya laki-laki mendapatkan 2, perempuan 1 itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Ya, yang tidak relevan adalah otak mereka. Ya, otak mereka yang bodoh. Yang Allah Subhanahu wa taala menutup ya hati mereka sehingga mereka tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Kemudian asabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa tarikah, sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, tadi ya. Jadi ashabul furud, orang-orang yang memang telah ditentukan jatah warisnya itu lebih dahulukan daripada asabah. Ya, daripada asabah. Nah, kemudian dilihat di sini ada gambar ya tarikah, kemudian dibagi dua, ada ashabul furud dan asabah. Ya, ashabul furud yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah waris sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian asabah di situ ada dua, sababiyah dan nasabiyah. Ya, adapun sababiyah yaitu mu'tik atau mu'tiqah.
Ya, sababiyah yaitu dia mendapatkan warisan dengan suatu sebab, dengan adanya sebab, ya. Adapun nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah waris dengan sebab nasab dan dia ya terbagi menjadi tiga yaitu bin nafsi, kemudian bil ghair dan ma'al ghair. Nanti akan dijelaskan di sana. Nah, kemudian dilihat di sini ya furud ya namanya furud muqaddarah ya yaitu bagian warisan yang telah dikadarkan yang ditetapkan. Setengah siapa saja di antara ahli waris yang mendapatkan setengah ya. Yang pertama adalah suami, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari kandung, kemudian saudari seayah. Ini secara hukum apa? Hukum asal. Ya, ingat ini hukum asal. Dan dia bisa berubah nanti. Ya, dia bisa berubah. Kemudian yang mendapatkan seperempat dua orang, yaitu suami dan istri. Nah, di sini disebutkan suami juga. Di sini disebutkan suami. Ya, bisa jadi nanti suami tidak mendapatkan setengah karena suatu sebab. Tapi dia mendapatkan berapa? Seperempat. Begitu juga bisa jadi suami mendapatkan setengah dengan suatu sebab. Ya. Nah, kemudian yang mendapatkan jatah seperlapan satu orang, yaitu istri atau istri-istri. Nah, kalau istrinya dua, seperlapan dibagi dua, bukan masing-masing seperlapan. Istrinya tiga, seperlapan dibagi tiga. Istrinya empat, mau. Istri empat berarti seperlapan dibagi empat. Ya. Loh kok istri dapatnya kecil? Ya. Istri ini dia bisa menikah lagi nantinya. Syariat membolehkan. Kalau misalkan dia sudah tua, sudah menopause, maka dia akan menjadi tanggungan anak-anaknya. Anak-anaknya yang laki-laki tetap memberikan nafkah kepada ibunya, walaupun si anak sudah menikah. Ya, walaupun si anak sudah menikah. Kemudian yang mendapatkan 2/3 ada 4 di sini, yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah. Kalau apa? Kalau jumlah mereka lebih dari satu. Ya, misalkan 2 anak perempuan, maka mereka mendapatkan berapa? 2/3. 2/3 nanti dibagi 2. Ya. Kemudian yang kelima yaitu sepertiga. Ahli waris yang mendapatkan sepertiga di sini ada 2, yaitu ibu dan saudari seibu. Saudara ya. Saudara atau saudari seibu. Ya. Terkait dengan saudara-saudari seibu ya di sini syariat memberikan perlakuan khusus yang tidak sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya, berbeda dengan saudara-saudari kandung atau saudara-saudari seayah. Ya, mereka hampir mirip ketika mendapatkan jatah waris. Berbeda dengan saudara-saudari seibu. Ada perlakuan khusus yang diberikan oleh syariat. Ya, yang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa demikian? Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang terbaik untuk mereka. Dan di balik itu pasti ada apa? Ada hikmah yang sangat besar. Ya, ada hikmah yang sangat besar, ya. Kemudian yang mendapatkan 1/6 di sana ada 7. Yang pertama adalah ayah, kemudian kakek, kemudian nenek dari ibu, nenek dari ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari seayah, saudara-saudari seibu. Nah, ini ada lagi, saudara-saudari seibu. Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian asobah. Ya, asobah. Itu ahli waris apa tadi? Yang mendapatkan jatah waris apa?
yang berupa sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Ya, setelah diberikan kepada ashabul furud. Nah, di sini ada sababiyah, yaitu mu'tik dan mu'tiqah tadi sudah. Kemudian nasabiyah bin nafsi. Nah, ada nasabiyah bin nafsi, siapa saja? Yaitu ada 5 anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah dari jalur laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek dari jalur ayah terus ke atas, kemudian saudara kandung. Ya. Kemudian ada lagi ya saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung terus ke bawah dari jalur laki-laki, kemudian anak laki-laki saudara seayah terus ke bawah dari jalur laki-laki, kemudian paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung terus ke bawah dari jalur laki-laki, kemudian anak laki-laki paman seayah terus ke bawah dari jalur laki-laki. Adapun nasabiyah bil ghair, nasabiyah bil ghair ya, yaitu anak perempuan jika bersama anak laki-laki. Ya, nasabiyah bil ghair. Kalau misalkan di sana ada anak laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan oleh si mayit, maka keduanya mendapatkan apa? Mendapatkan jatah asabah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, yang laki-laki, anak laki-laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada anak perempuan. Namun kalau misalkan tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan jatah waris apa? Furud. Berapa? Dia mendapatkan setengah. Ya, setengah harta dari si mayit. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Ini sama mirip. Kemudian saudari kandung jika bersama saudara kandung. Kemudian saudari seayah jika bersama saudara seayah. Adapun yang terakhir nasabiyah ma'al ghair, yaitu saudari kandung jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur laki-laki. Ya, seperti misalkan ada anak perempuan, kemudian ada saudari kandung. Ya, saudari kandung secara hukum asal dia dapat setengah. Cuma dia mendapatkan jatahnya berkurang. Dengan sebab apa? Dengan sebab keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tetap lebih kuat. Ya, mendapatkan berapa anak perempuan? Setengah. Lalu saudari kandung mendapatkan berapa? Dia kurang dapatnya. Yang dari setengah mendapat 1/6. Ya, mendapat 1/6. Ini namanya nasabiyah ma'al ghair. Dia terhalangi dengan hijab apa tadi? Hijab nuk masih ingat hijab nuksan. Ada hijab herman, ada hijab nuksan. Hijab herman itu dia tidak mendapatkan sama sekali. Ya, mi'ah fil mi'ah, enggak dapat. Adapun hijab nuksan dia dapat cuma berkurang jatahnya. Ya, berkurang jatahnya. Dengan sebab apa? Ada ahli waris lain yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, saudari seayah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur laki-laki. Contoh kasus asobah. Nah, ini sudah masuk contoh kasus. Ya, jadi mulai besok mungkin kita pakai papan tulis. Ya, jadi nanti ada antum mengerjakan. Ya, latihan. Ya. Asobah nasabiyah bin nafs. Misalkan seorang mayit meninggalkan ahli waris ibu, kemudian saudari kandung, kemudian paman kandung. Ya, maka bagian jatah warisnya ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena mayit tidak meninggalkan anak. Wali abawaihi minhuma as-sudus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi kedua orang tuanya mendapatkan berapa? 1/6. Ya.
mendapatkan 1/6. Jadi ibu mendapatkan berapa? 1/6. Kemudian saudari kandung, karena dia sendirian, dia mendapatkan setengah, sedangkan paman kandung asobah. Ya, sedangkan paman kandung asobah. Ya, kemudian asobah bil ghair. Apabila ahli waris meninggalkan istri, kemudian 2 anak perempuan dan anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8. Istri mendapatkan 1/8. Sedangkan 2 anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan asobah bil ghair. Ya, mendapatkan asobah bil ghair. Kemudian asobah ma'al ghair, ya, yaitu apabila mayit meninggalkan ahli waris berupa ibu, kemudian anak perempuan 1 orang, kemudian 3 cucu perempuan, kemudian 2 saudari kandung. Maka jatah warisnya yang pertama ibu mendapatkan 1/6, ya, kemudian anak perempuan mendapatkan setengah, kemudian 3 cucu perempuan mendapatkan 1/6. Dibagi berapa? Dibagi 3. Kemudian 2 saudari kandung, ya, mendapatkan asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Baik, paham sampai di sini? Bingung? Ya? Hah? Bingung? Iya, nggak apa-apa. Ya. Padahal ini mudah. Ilmu waris itu sebetulnya mudah. Ya, asalkan kita paham. Iya, anak ngajar anak-anak SMA gitu kan. Mereka bandingkan ilmu waris dengan matematika. Anda tanya, mana yang lebih mudah? Mereka mereka jawab ilmu waris. Ya, dibandingkan matematika. Ilmu waris dia nggak sulit. Ya, insya Allah. Kemudian furud muqaddarah, bagian yang telah ditetapkan berdasarkan kitabullah dan asal masalah. Nah, asal masalah ini nanti ya kita jadikan buat hitung-hitungannya. Buat hitung-hitungannya. Ya. Baik, kita masuk ke sini. Kita lihat di sini. Istilah-istilah yang terkait dengan asal masalah. Ada yang namanya tamasul, yaitu kesamaan antara 2 bilangan penyebut apabila ada 2 angka yang sama dalam kasus waris. Maka untuk menentukan asal masalahnya dengan mengambil salah satu bilangan penyebut tersebut. Contoh, ahli waris, suami, kemudian saudari kandung. Ya, bagian jatahnya setengah dan setengah. Maka asal masalahnya 2. Ya, asal masalahnya 2. Ya, asal masalah. Jadi nanti apa namanya? Jumlah total harta waris itu nanti dibagi asal masalah. Ya, nanti dibagi asal masalah terlebih dahulu, kemudian baru hasilnya nanti dikalikan dari hasil perhitungan asal masalah dengan bagian jatah waris. Ya. Kemudian ahli waris 2 saudara kandung dan ibu 2/3 dengan 1/3. Maka yang diambil asal masalahnya 3. Ya. Ini masih ngambang nih mungkin antum. Kemudian tadakhul, ini istilah ya. Tadakhul, hubungan 2 angka bilangan penyebut di mana salah satunya kelipatan dari yang lainnya, dan untuk menentukan asal masalah dengan mengambil angka yang menjadi kelipatannya. Contoh, ahli waris berupa suami dan anak perempuan. Ya, bagian jatahnya 1/4 dan setengah. Maka untuk asal masalahnya diambil yang 4. Kemudian contoh yang kedua, istri dan anak perempuan. Ya, maka dilihat di sini jatah warisnya 1/8 dan setengah. Maka yang diambil adalah 8.
Ini kalau ada whiteboard, mungkin Anda bisa tulis-tulis ya. Qadarullah. Kemudian ada lagi yang istilahnya tawafuk. Ya, tawafuk yaitu hubungan dua angka penyebut di mana kedua angka penyebut tersebut memiliki kesamaan pada bagian faktor kelipatannya. Maka untuk menentukan asal masalahnya bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan mengkalikannya, kemudian dibagi dua, hasilnya tersebut adalah asal masalah. Misal 4 kali 6 bagi 2, hasilnya 12. Atau dengan melihat faktor kesamaan kelipatannya. Ya, kemudian dibagi dan hasilnya dikalikan secara bersilang dengan kedua angka penyebutnya dan hasil perkalian itulah asal masalahnya. Ya, seperti contoh di bawah ini. Ya, ada dua cara. Ada dua cara. Ya, tentunya cara yang pertama itu lebih mudah daripada cara yang kedua. Ya, di sini harus disamakan terlebih dahulu. Ya, 4 kali 3, kemudian 6 kali 2, hasilnya sama 12. Ya. Yang lebih mudah yang ini. 4 kali 6 bagi 2. Kemudian tabayun. Dua angka penyebut yang berbeda dan tidak memiliki hubungan seperti tamasul, tadakhul, atau tawafuk. Maka cara menentukan asal masalahnya pada kasus ini adalah dengan mengkalikan dua angka bilangan penyebut ya tersebut. Contoh ya, apabila ahli waris itu berupa suami dan ibu ya. Di sini tidak ada seperti tadi tamasul atau tadakhul. Ya, sangat sulit. 2 dibagi 3 sulit. 3 dibagi 2 sulit. Bagaimana cara menentukan asal masalahnya? Yaitu dengan dikalikan 2 kali 3, maka asal masalahnya ketemu, yaitu 6. Ya, 6. Dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Baik. Nah, di sini setelahnya dibahas tentang kelompok ahli waris yang mendapatkan jatah setengah harta waris. Ya, tadi ada berapa? Ada suami, ada anak perempuan, dan seterusnya. Nah, suami mendapatkan setengah harta waris jika tidak ada furu' waris. Ya, yang dimaksud furu' waris adalah AL. Apa yang dimaksud dengan AL? Anak laki-laki. Kemudian AL, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah AP, anak perempuan APAL. Ya, cucu perempuan dari jalur laki-laki. Terus ke bawah. Kemudian yang kedua anak perempuan mendapatkan setengah harta waris dengan dua syarat. Yang pertama tidak ada mumasil, yaitu dia sendirian. Yang kedua tidak ada mu'assib, yaitu tidak ada anak laki-laki. Contoh, nah ini dia. Ya. Mayit meninggalkan ahli waris berupa suami dan PK, paman kandung. Nah, suami mendapatkan setengah, kenapa? Karena tidak ada furu' waris. Tidak ada furu' waris. Ini yang meninggal siapa? Istri. Ya, kalau dikatakan suami berarti yang meninggal istri. Ya, nggak punya anak. Maka suami dapat setengah. PK, paman kandung. A, apa maksudnya A? Asobah. Ya, kita lihat di sini asal masalahnya di sini 2. Kita taruh 2 di sini. Ya, dapat dari mana duanya? Dapat dari penyebutnya. Tinggal ditaruh di atas. Ya, kemudian 2 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya 1. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1. Kalau misalkan hartanya 100 juta misalkan. Maka cara menghitungnya 100 juta dibagi 2 terlebih dahulu. Berarti berapa? 50 juta. Nah, 50 juta dikali 1, 50 juta. Kemudian yang satu juga 50 juta. Ya, berarti masing-masing mendapatkan berapa ini? 50 juta. Ya, kemudian kasus yang kedua, apabila mayit meninggalkan ahli waris berupa AP, anak perempuan 1 orang, dan AL, anak laki-laki 2 orang. Ya. Anak laki-laki 2 orang. Ya, anak laki-laki 1, afwan.
Ya, anak laki-laki satu, bukan dua. Nah, di sini tanda kurung satu, yaitu untuk menunjukkan kepala. Yaitu anak perempuan dihitung satu kepala. Sedangkan anak laki-laki dihitung dua kepala. Kalau misalkan ada dua anak laki-laki berarti berapa? 4 kepala. Nah, di sini untuk menentukan asal masalahnya tinggal dikalikan, tinggal ditambah. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Ya. Kemudian dibagilah seperti ini. Ya. Untuk anak perempuan dapat 1, kemudian anak laki-laki dapat 2. Kemudian contoh kasus selanjutnya, apabila mayit meninggalkan ahli waris anak perempuan, kemudian PSA. Apa PSA? Paman seayah. Paman seayah. Ya. Nah, di sini dilihat anak perempuan karena dia sendirian mendapatkan berapa? Setengah. Sedangkan paman seayah mendapatkan apa? Asobah. Sisa harta. Ya. Nah, asal masalahnya 2. Karena mengambil dari penyebutnya. Ya, kemudian contoh selanjutnya itu ahli waris ya, berupa anak perempuan dan AL-AL. Anak perempuan 1 orang, kemudian AL-AL, cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Maka dalam hal ini anak perempuan mendapatkan setengah. Ya, tetap dia mendapatkan setengah. Adapun cucu dia mendapatkan asobah. Ya, mendapatkan asobah. Kenapa kok tidak asobah aja dua-duanya? Jawabnya karena tidak sederajat. Berbeda dengan anak laki-laki 1 derajat. Ya, cucu di bawah anak laki-laki. Maka dalam hal ini anak perempuan tetap mendapatkan jatah setengah. Sedangkan sisanya diberikan kepada anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, asal masalahnya 2, ya, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, setelahnya dibahas tentang latihan permasalahan suami dan anak perempuan. Insya Allah. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dan tidak ada soal jawab, ya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita ulang lagi dari sini, kemudian kita coba latihan. Ya, kita coba latihan bawa pulpen, bawa kertas. Ya, untuk apa? Untuk hitung-hitungan. Ya, karena ini ngitung. Ilmu apa ini namanya? Ilmu praktek. Ya, ilmu praktek. Karena ilmu waris ini selain dia teori juga praktek. Ya, mudah-mudahan di sini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa memahami ilmu yang sangat mulia ini dan mempraktekannya. Sampai di sini Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.